Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good, good afternoon all. My title is the implementation of project-based learning model on asset-based material to improve learning outcomes and activity students. SMA Negeri 2 Percusatuan. I will read my background of this proposal. Ini gimana dibacakan gitu? Nggak dibaca, tapi misalnya kalau misalnya di Sempro itu kan biasanya kan kalian eh, pendahuluan dulu, ya kan? Jadi yang kamu ceritakan pendahuluan, di pendahuluan itu kenapa kamu pilih topik ini, gitu ya. Nah, sesudah itu kamu jelaskan rumusan masalah kamu apa, nah, baru tujuan penelitian kamu. Nah, seperti itu ya. Nah, di bab satu kan itu aja kan. Nah, baru batasan masalah. Nah, batasan masalah kamu apa? Baru permasalahan kamu apa? Tujuan tujuan penelitiannya apa? Nah, coba itu aja. Jadi kalau kamu kamu baca semua mau mau 1 jam lah nanti hanya untuk kamu kan? Ya. Nah, ya, coba. Baik. Terima kasih, Mem. Jadi penelitian saya itu um, lebih menekankan pada model project based learning karena dalam dalam kenyataannya banyak pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu masih berpusat kepada guru, belum student learning center. Nah, jadi tujuan saya untuk melakukan model project based learning ini adalah untuk membuat pelajaran itu lebih ke student student learning center sesuai dengan teori konstruktivisme. Nah, selanjutnya untuk lebih aktif siswa itu dalam belajar, siswa dan guru itu seharusnya sama-sama untuk bekerja sama dalam meningkatkan untuk pembelajaran. Guru bisa memfasilitasi dengan kegiatan akademik yang positif dengan melakukan kegiatan melalui model project based learning karena di dalam project based learning ini terdapat kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, yaitu aktivitas siswanya itu lebih kepada siswanya daripada gurunya. Jadi dalam project based learning ini um, dia lebih menekankan kepada aktivitas siswa, sehingga judul yang saya ambil sendiri itu adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar dari siswa itu sendiri. Nah, alasan lainnya adalah um, pembelajaran kimia yang sering kita lihat itu sering sekali masih berpusat pada guru. Kemudian dalam pembelajaran kimia lebih mudah menurut saya dan menurut beberapa penelitian sebelumnya bahwa lebih mudah diingat apabila dilakukan menggunakan motoriknya atau melalui aktivitas, lebih mudah diingat tentang materinya. Nah, kalau materi yang saya ambil kali ini adalah tentang asam basa. Dalam materi asam basa itu ada beberapa ada beberapa materi yaitu tentang tentang teori asam basa itu. Kemudian ada perhitungan dari pH larutan, ada properti dari asam basanya, reaksi, konjugasi, pH, skala pH-nya dan perhitungannya. Dengan menggunakan project based learning ini juga siswa dapat menghubungkannya materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kan siswa berpikir sendiri apa sih kaitannya asam basa ini dalam kehidupannya. Nah, di dalam project based learning itu kan nanti siswa membuat produknya. Dari produknya itu ada siswa sendiri yang mencari tahu, mengeksplor sendiri apa saja sih produk yang berhubungan dengan asam basa yang bisa mereka lakukan. Misalnya mereka mendapatkan untuk membuat sabun, membuat asam cuka, membuat seperti baking soda, kemudian membuat pupuk, itu semua kan ada di hidup kehidupan kita sehari-hari dan mudah kita buat. Nah, nanti setiap siswa dibagikan kelompok dan di dikasih tugas untuk mencari produk yang akan mereka lakukan sendiri. Nah, dari produk itu nanti mereka akan melaksanakan pembuatan produk ya.
yang dikaitkan mereka dengan materi asam basa itu. Bagaimana perhitungan pH dalam pembuatan sabun misalnya sehingga bisa menghasilkan sabun yang bagus. Bagaimana membuat asam cuka yang bagus, berapa pH asam cuka yang baik untuk dikonsumsi dan sebagainya. Nah, itu nanti akan dipresentasikan ke siswa melalui produk dan juga uh, PowerPoint yang mungkin telah disiapkan siswa yang dihubungkan mereka dengan materi topik pembelajaran. Nah, menurut saya, hal yang dilakukan ini akan mampu membantu siswa dalam mengingat materi asam basa lebih dekat dengan mereka karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian aktivitas siswa di situ juga ada, menulis, mencatat, mencari, kemudian mengerjakannya melalui produk yang akan mereka hasilkan, sehingga lebih mudah diingat oleh mereka begitu. Dan penelitian ini akan saya laksanakan di SMA Negeri 2 Percusetuan, rencananya akan di kelas 11A dan 11B sebagai kelas kontrolnya. Oke, nanti kan kalian kan nanti presentasi sempronya bakal dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi dari sekarang dicoba gitu. Kamu kamu kan sebenarnya sudah mulai mengerti gitu kira-kira latar belakang kamu mau melakukan penelitian itu apa gitu. Tapi coba bagaimana kamu mengekspresikan pengetahuan kamu itu dalam bahasa Inggris gitu. Ya, karena harus berlatih juga ya. Harus berlatih juga nantinya akan dalam bahasa Inggris. Pertanyaan dosen pun nanti akan dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke? Oke, Safirda. Oke, Mim. Nah, tapi nggak apa-apa sekarang. Yang ini kan masih awal. Coba dilanjutkan. Itu kan latar belakang kamu kan. Kamu mau jadi jadi berarti dari latar belakang kamu, kamu merasa sekarang pelajaran kimia itu teacher center, ya kan? Kamu mau pakai problem based learning eh, untuk mengubah eh, pembelajarannya menjadi student center. Nah, gitu ya. Ya kan, Safirda? Oke. Nah, lalu berarti apa problemnya kamu buat di sini? Problem identification-nya. Jadi problem identification-nya, first, many students think acid-base material is challenging to understand. Second, the lack of student activity in chemistry learning is theoretical and less practical. Third, the use of learning models that tend to be rigid and teacher-centered. The fourth, there is a little use of project-based learning in chemistry learning in schools, so student ability to apply to the concept learning in real-world context still need to be improved. Five, there are still limited learning resources that are relevant and easily accessible to students in developing a more practical understanding of acid and base materials. Oke. Jadi there are five problem identification. Okay. Next. Next, scope of study. So the first is allow student learning outcomes in chemistry subject and allow student learning activity in chemistry subject in acid-base. And then scope of problem. The first, the research will conducted on students of SMA Negeri 2 Percusetuan class 11A, even semester of 2023 and 2024 academic year. And then the chemical material given is acid-base. And then the learning model it used is project-based learning model. This learning outcome measure are learning outcomes in cognitive domains of Bloom level C1, C2, C3, C4, C5, and C6. And the last student learning activity measure include visual activity, oral activity, learning listening activity, writing activity, motor activity, mental activity, and emotional activity of students in chemistry learning process. For the research questions, first, does the utilization of project-based learning in teaching acid-base subjects result in notable disparities in student learning results? And second, is there a notable disparity in the learning activities of students instructed using project-based learning concerning acid-base material? For the study objective, first, to assess the disparity in student learning outcomes when employing the project-based learning approach in the context of acid-base material. And then to examine the variations in student learning activities when employing the project-based learning approach in the context of acid-base
content. For research purpose, there are 4 research purpose. The first, for research, the project-based learning model can provide additional knowledge and skills in creating learning sequence and increase competence in prospective teachers. Researchers can also gain direct experience in choosing a suitable model for a subject topic. Second, for chemistry teacher, this research can increase teacher insight into learning models to stimulate teacher creativity and innovation in choosing the suitable learning models, so that in the end it can improve teacher performance. Third, the research is helpful for students who have difficulty understanding chemical materials, and the learning media used in the research can help improve student learning outcomes on the topic of acid and base. Apart from that, this research can increase student learning activities and become more active in the learning process. Last, it can be used as reference material for further research with different concept and material for future research. Thank you, ma'am. Okay. Can you go back to the previous page? Okay, so your research question. Does the utilization of project-based, problem-based learning or project-based learning? Project-based learning, ma'am. Project-based learning, okay. Project-based learning in teaching acid-based subject result in notable disparity. Does the utilization of project-based learning in teaching acid-based subject result in notable disparity in students' learning result? Second, is there a notable disparity in the learning activity of student instructed using project-based learning concerning ini kayaknya bahasanya bahasa Inggrisnya masih agak membingungkan ya. Ya, ma'am, belum diperbaiki, ma'am. Rahma, kenapa raise hand? Ma'am, I want to ask about the first research question. Does the utilization of project-based learning in teaching acid-based subject result, is it same if the result said like outcome, ma'am? Yang diteliti itu sama nggak, ma'am? Outcome dengan Result. Result itu hasil. Outcome juga hasil ya. Cuman outcome itu hasil seperti apa gitu ya. Biasanya orang pakai outcome sih. Result itu kan dia lebih ke bagaimana hasilnya gitu. Tapi kalau outcome itu lebih ke maksudnya terlihat di siswa. Kita sebenarnya lebih cocok outcome sih. Ya, belum diperbaiki. Lebih cocok outcome. Ya, terus makanya ini saya bilang yang nomor 2 ini juga dia masih membingungkan. Cuman gini kan, berarti yang pertama ini dan outcomes-nya, yang kedua activity-nya. Oh, berarti ini kan ini satu learning outcome, Iya, satu lagi learning activities. Ya. Oke. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan berarti kalau yang satu itu kamu mengukurnya pakai pretest, pakai post-test ya? Iya, Min. Oke, berarti yang kedua ini kamu mengukurnya pakai apa? Kuesioner? Iya, pakai kuesioner yang saya apa tentang aktivitas belajar tadi, yang aktivitas visual, aktivitas oralnya, terus aktivitas emosional, dan aktivitas motoriknya gitu, Min. Berarti kuesionernya kamu yang ngisi, bukan siswanya ya? Mungkin ada dikasihkan sama kelompoknya juga gitu kan. Oh, jadi kelompoknya kelompoknya gitu juga. Oke. Jadi siswa yang akan mengisi kuesioner tersebut gitu ya. Nah, kuesioner yang kamu berarti kan ini kan hasil penelitian kamu ini kan dalam bentuk 2 hal ya. Hasil statistik dari si pretest dengan post-test yang pertama. Yang kedua itu hasil dari kuesioner learning activity kamu. Benar nggak? Iya, Men. Nah, jadi yang saya tanyakan sekarang, kamu ini ketika kamu kan memberikan kuesioner. Nah, di kuesioner itu apakah ada skalanya? Skalanya itu yang baik, sangat
baik gitu, kurang Oh, pekerjaannya. jadi kurang baik. Nah, berarti itu nanti kamu konversikan ke nilai, berarti nanti kamu akan melakukan statistik juga di learning activity ini. Rencananya begitu, Mem. Terus kan ada kelas satu lagi yang pakai pembelajaran yang biasa gitu, Mem, tanpa project. Hah? Nah, ada penilaian aktivitas juga gitu, Mem. Tapi Oke, itu dari saya, jadi dari siswa juga. Oke, berarti metode kamu itu nanti, itu kan metode, kita berbicara, yang kamu ceritakan ini kan, kita berbicara metode kan, nah, karena itu di bab 3 kan. Nah, nanti berarti kamu ada 2 kelas, satu kelas yang menggunakan eh, model pembelajaran konvensional, ya kan? Nah, berarti sintaknya bukan, nggak bisa dibilang model pembelajaran konvensional sekarang ya, apa sih namanya? Model Seperti problem based learning gitu, Mem. Enggak, maksudnya kan kamu bilang ada dua kelas kan, bener nggak? Iya, Mem. Ada 2 kelas kan. Nah, jadi kan 2 kelas ini eh satu kamu pakai project based learning, satu kamu pakai apa? Apanya? Model pembelajarannya? Mungkin lebih ke problem based learning atau ceramah gitu, Mem. Problem based learning. Jadi satu problem, berarti kamu membandingkan project based learning dengan problem based learning gitu. Project based learning dengan metode ceramah gitu, Mem. Atau yang Sama. lebih ke Oke. problem based learning gitu. Oke. Ceramah. Oke. Karena ceramah kamu bilang problem based learning gitu. Gimana? Saya kurang jelas. Antara dua itu maksudnya, Mem, antara problem based learning atau metode ceramah. Oh, di antara dua gitu ya. Kamu belum belum memutuskan memakai yang mana gitu ya. Iya, Mem. Oke, oke. Nah, kan seperti itu berarti nanti medianya kamu harus sama ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu pilih satu itu ceramah pun tetap harus sama medianya dengan project based learning, cuma sintaknya nanti yang kamu berbeda antara 2 kelas ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi berarti yang penting itu kenapa saya fokuskan ke sini, selalu ke mahasiswa bimbingan saya tekankan di research question ini kalian harus misalnya nanti si pertanyaan penelitian ini kan research question ini nantinya harusnya bisa terjawab dari hasil penelitian kalian. Nah, makanya tadi saya fokusnya ke sini. Jadi ini yang utama, ya. Oke, Safirda. Iya, Mem. Iya, Mem. Oke. Terima kasih banyak, Mem. Oke. Jadi coba nanti kamu perbaiki nih, ya kan? Eh, Bahasanya masih membingungkan. Is there a notable disparity in the learning activity of students instructed using project-based learning concerning acid-based material? Coba kamu cari caranya bagaimana kalimat itu bisa lebih jelas gitu ya. Iya, Mem. Oke. Oke, thank you Safira. Siapa lagi nih selanjutnya? Terima kasih banyak ya, Mem. Siapa yang kira-kira ready untuk memberi presentasi? Mungkin kita kayaknya sekitar berapa mahasiswa bisa hari ini? Mungkin 5 ya. Sekitar 5 mungkin ya. Kita lihatlah. Oke, next. Grace mungkin? Grace sudah ready? Hah? Mem, boleh saya tampilkan saya yang bahasa Indonesia, Mem? Bahasa Indonesia. Kamu mau mempresentasi. Oh, kamu masih menulis dalam bahasa Indonesia. Iya, Grace. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Iya, Mem, karena lebih mudah, Mem. Ya, oke. Baru belakangan kamu nanti terjemahkan gitu ya. Iya, Mem.
Baik, Mem. Jadi, judul proposal saya adalah analisis miskonsepsi menggunakan tes diagnostik three-tier multiple choice pada materi laju reaksi di SMA Negeri 2 di SMA Negeri 2 Percucetuan. Dengan latar belakang proposal saya yaitu kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, ketika pembelajaran itu berlangsung, tentunya siswa sudah memiliki dasar pengetahuan dalam membangun konsepnya. Siswa dengan kemampuan yang dimilikinya mampu menerima dan memahami materi yang disampaikan guru. Nah, kemampuan yang dimiliki siswa ini berbeda-beda, sehingga disampaikan guru dengan cara mereka sendiri. Tak jarang juga siswa mengaitkan pengetahuannya dengan konsep lain yang kebetulan dimilikinya. Akibatnya, timbul pengetahuan yang tidak sesuai dengan konsep sebenarnya. Kondisi ini seringkali yang membuat siswa menjadi miskonsepsi. Adapun pengertian dari miskonsepsi itu adalah kesalahan konsep dalam pembelajaran yang mana merupakan kesalahan pemahaman terhadap suatu makna. Miskonsepsi ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya itu adalah siswa sendiri, dan yang lainnya itu bisa dari guru, modul modul pembelajaran, konteks dan metode pembelajaran. Nah, dalam kimia itu ada salah satu materi dalam kimia yaitu laju reaksi yang diberikan di kelas 11 semester genap. Nah, laju reaksi merupakan salah satu materi yang memiliki banyak konsep abstrak, misalnya pada faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan laju tumbukan. Adanya konsep abstrak ini yang menyulitkan siswa dalam memahami konsep laju reaksi dan akibatnya menimbulkan miskonsepsi. Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai miskonsepsi. Salah satunya itu adalah Roma P. et al. Di tahun 2022. Selanjutnya ada Fahmi di tahun 2017 dan juga Lestari et al. Di tahun 2021. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada materi laju reaksi jika tidak diatasi akan terus berlanjut dan berulang-ulang pada kesalahan yang sama. Karenanya perlu diketahui kesalahan siswa secara rinci. Banyak peneliti merekomendasikan alternatif untuk mengukur kemampuan berpikir dan mengetahui tingkat pemahaman siswa. Salah satunya itu adalah menggunakan tes diagnostik. Dan di sini saya menggunakan tes diagnostik three-tier multiple choice, yang mana merupakan pengembangan dari two-tier. Dan three-tier ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan tes sebelumnya dalam membedakan antara siswa yang tidak paham konsep. Maka dari situ, saya sebagai peneliti tertarik untuk menganalisis miskonsepsi siswa menggunakan tes diagnostik three-tier multiple choice pada materi laju reaksi di SMA Negeri 2 Percucetuan. Adapun identifikasi masalah saya sebagai berikut. Pertama, materi laju reaksi merupakan perpaduan dari konsep-konsep yang kompleks dan diterapkan dalam perhitungan. Kedua, penggunaan tes diagnostik three-tier multiple choice belum pernah diterapkan oleh guru dalam penilaian pada materi laju reaksi di SMA Negeri 2 Percucetuan. Ketiga, siswa sebenarnya mengkonstruksikan konsepnya sendiri berdasarkan latar belakang, kemampuan sikap, pengalaman, konstruksinya berbeda dengan konstruk yang selama ini dipegang atau disajikan oleh instruktur atau guru. Ruang lingkup saya yaitu untuk menganalisis miskonsepsi siswa kelas 11 menggunakan tes
diagnostic three-tier multiple choice. Batasan masalah saya menganalisis kategori miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi. Kedua, instrumen yang saya gunakan adalah three-tier multiple choice. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di kelas 11 SMA Negeri 2 Percut Seituan. Keempat, tes instrumen yang saya gunakan hanya mengukur aspek kognitif siswa dari C1 sampai C4 saja. Dan target penelitian saya adalah mengukur tingkat miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi. Rumusan masalah saya, pertama, bagaimana kategori miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi. Kedua, konsep apa saja dari materi laju reaksi siswa mengalami miskonsepsi. Ketiga, berapa hasil presentasi tingkat miskonsepsi siswa pada setiap konsep materi laju reaksi berdasarkan tes diagnostik three-tier multiple choice. Tujuan penelitian saya, pertama, menganalisis kategori miskonsepsi pada siswa pada materi laju reaksi. Kedua, mendeskripsikan konsep-konsep yang mengalami miskonsepsi pada materi laju reaksi. Dan ketiga, mengetahui persen miskonsepsi siswa pada setiap konsep laju reaksi. Sudah, Mem. Oke, sudah. Oke, coba kita lihat lagi. Kita sekarang fokusnya selalu ke research question ya. Karena itu yang akan kamu, sebenarnya research question itu kan kamu bergerak di situ melakukan penelitian kan ya. Nah, research questionnya coba agak ke atas, Grace. Oke, Grace. Yang nomor 1 ya. Bagaimana kategori miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi? Nah, kira-kira kalau menurut Grace, pertanyaan ini bagaimana kamu menjawabnya dari hasil penelitian nantinya? Kira-kira kategori miskonsepsi. Saya, apakah miskonsepsi siswa pada materi laju reaksi itu tinggi atau rendah, Mem? Tinggi atau rendah, berarti dari statistiknya ya. Berarti kan ada level-levelnya. Iya, Mem. Kalau yang kemarin kan Grace datang kan yang ke Sempronya angkatan 2020 ya. Yang kemarin. Iya, Mem. Nah, yang kemarin itu Iya, Mem. dia kan ada pakai CRI, CRI itu kan. Grace nggak pakai yang itu. Iya, Mem. Pakai itu juga. Enggak, Mem. Saya hanya pakai three-tier. Kamu hanya pakai three-tier Tidak, ya. Mem. Berarti tidak pakai itu. Oke. Berarti dari yang satu ini kamu pertanyaannya bagaimana kategori? Oke, berarti apakah tingkat dari miskonsepsinya tinggi, rendah atau sedang gitu ya pada materi Iya, Mem. reaksi ya. Berarti kamu jawabnya dengan memakai statistik ya. Berarti dari 3 pertanyaan itu kan kamu nanti akan melakukan perhitungan statistik. Nah, nanti berarti bisa kamu tentukan. Juga kan ada kan kategorinya kan nanti kan segini nilainya dia tinggi, segini sedang, segini rendah. Oke. Nah, yang kedua, konsep apa saja dari materi laju reaksi siswa mengalami miskonsepsi. Nah, ini dari mana Grace menjawabnya nantinya kira-kira? Dari tiap soal, Mem. Jadi per soal itu saya kan itu, Mem, laju reaksi ada beberapa konsep. Misalnya itu konsepnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Misalnya itu pada luas permukaan. Nah, misalnya siswa mengalami miskonsepsi pada konsep itu, Mem. Jadi saya jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, di mana siswa mengalami miskonsepsi, di konsep yang mana gitu, Mem, paling tinggi. Berarti ketahuannya dari statistik juga. Iya, Mem. Dari statistik juga, dari hasil siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 3 level itu ya. Iya, Mem. Itu ya. Jadi terus setiap soal saya itu, Mem, berdasarkan konsep-konsep, Mem. Oke. Jadi kamu membuat soalnya itu per topik gitu ya.
Maksudnya kan Iya, Mem. materinya laju reaksi, tapi laju reaksi ini kan ada beberapa subtopik. Berarti soal-soal yang kamu sajikan ke siswa itu merepresentasikan topik-topik, sub-subtopik yang ada pada materi laju reaksi. Seperti itu, Grace? Iya, Mem. Oke, good. Nah, berarti yang ketiga, berapa hasil persentase tingkat miskonsepsi siswa pada setiap konsep materi laju reaksi berdasarkan tes diagnostik three-tier multiple choice. Nah, inilah. Jadi apa bedanya yang 1 dan 3, Grace? Oh, yang satu, Mem, saya hanya menjawab kalau miskonsepsi pada siswa itu tinggi, rendah, atau sedang, Mem. Oke, yang ketiga? Hasilnya. Yang ketiga berarti persennya, angkanya gitu ya. Iya, Mem. Oke. Hampir seperti sama ya yang 1 dan 3 ya. Cuman Iya, Mem. yang 1 itu kamu menarasikan, yang 3 kamu memberikan nilai angkanya ya. Seperti itu, Iya, Grace? Oke. iya, Mem. Oke, good. Oke, Grace. Saya rasa yang penting kan ini kan kalian yang angkatan 20 kan yang belum sempro. Yang penting kalian menguasai. Kalau kalian datang kemarin ke seminar proposal Lamtiur ya, Lamtiur kalau nggak salah ya. Nah, Iya, dia Mem. Lamtiur. Lamtiur kan, nah dia itu cukup menguasai ya. Saya dari dia menjawab pertanyaan, nah dia menguasai. Nah, jadi kalian pun seperti itu. Jadi setiap komponen dari yang kalian tulis ini kalian harus kuasai. Seperti kemarin kan, ada tabel. Kan misalnya nanti kalian ada letakkan tabel, masukkan tabel dalam proposal kalian. Nah, kalian harus mengerti apa maksud tabel yang kalian taruh itu gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu, bisa aja nanti dosen penguji tertarik pada tabel itu dan ditanyakan, nah, ternyata kalian enggak, saya hanya mengambil ini dari literatur, tapi kalian misalnya nggak bisa menjawabnya gitu. Jangan seperti itu. Jadi ketika kalian letakkan di sini di proposal kalian harus tahu apa maknanya, apa gunanya seperti itu ya. Oke, tapi good job ya Grace, kamu paling nggak dalam riset question ini kamu tahu ya apa yang akan kamu kerjakan. Oke, Grace. Oke, good job. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Kita fokusnya ke 20 dulu ya, mahasiswa 20 ya. 21 bersabar ya. Siapa lagi yang 20 yang ini? Yang ready. Hmm? Siapa? Jangan saya panggil lah. Siapa ini? Aduh, jangan gitulah. Jangan bengong-bengongan kita nih. Waktu terus berjalan nih. Ini udah setengah 3. Ayo, siapa lagi yuk? Anissa boleh, Mem? Oke, silakan Anissa. Me after Anissa boleh, Mem? Boleh, boleh. Oke. Safirda boleh minta tolong share screen kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening. My title is Analysis of Students' Problem Solving Abilities, talk using the contextual learning model on College System Material in 11 Science class at SMA Swasta Pertiwi Medan.
Okay, the background of my thesis is education makes human more advanced in their civilization and more civilized in their social life. Civilized humans have a common sense about education, where education has a very important role in life. Education is the process of developing all aspects of human personality. According to the Ministry of Research Technology and Higher Education, Industrial Revolution 4.0, also known as the Fourth World Industrial Revolution, is changing the world of education. Information technology has become an important part of human life in the 21st century. Indonesia must become stronger and more open. Education is one way to solve problems in the global era because it's expected to improve students' abilities. Based on this definition, students are those who are required to have problem-solving abilities. Then, the education system in Indonesia currently use the revised 2013 curriculum, the aim of which is to make students have high-level thinking skills. A thinking process that not only memorize and conveys information that is already known, but also the skills to connect, manipulate, and transform existing knowledge and experience. Okay, next, Safirda. Okay, the learning process at school must be interactive, inspiring, fun, and challenging. The Minister of Education and Culture Regulation number 165 of 2013 states that it must provide sufficient opportunities for creativity and independence in accordance with student talents, interests, and physical and psychological development. Based on the result of interview conducted with chemistry teachers at SMA Swasta Pertiwi Medan, the problem that students often face are that they tend to find it difficult to solve problems because they are required to think critically and systematically to solve them. Apart from that, students only memorize the concept of college system. They don't understand the concept of material, and their analytical skill are still weak. Difficulty understanding the concept of material and its application in everyday life is caused by students' thinking skill abilities being less than optimal in construction the concept of colloidal system when studying, so they easily forget the concept of material. Okay, this causes low student learning outcomes. So there are still many students whose grades are below the minimum required critical or KKM. Next, Safirda. Okay, problem solving is defined as a way of thinking that leads to an answer to a problem that involves forming and selecting existing concept and providing new alternative. Then, meanwhile, problem-solving ability is an important part of the educational curriculum because in the learning and solving process, it's possible for students to gain knowledge and use the knowledge they already have to solve the problems. Next, Sabirda. The college system is the main learning material that is close to life. In everyday life, you will definitely encounter college system. In a healthy and perfect diet, you will find a college system. For example, in the rice you eat and the milk you drink. When eating, you a stainless steel spoon. Next, Sapirda. Based on the background description above, me as the researcher is interested in conducting research title analysis of student problem solving abilities through using the contextual learning model on college system material in 11 science class at SMA Swasta Pertiwi Medan. Okay, the problem identification. The first is students still find it difficult to understand the concept of colloidal system material. So the problem solving abilities of SMA Swasta Pertiwi Medan students are still low. Second, students are less able to relate the chemical concept of colloidal material system to everyday life. Third, SMA Swasta Pertiwi Medan students are passive in chemistry learning process. And the last is SMA Swasta Pertiwi Medan teachers have never applied the contextual learning model to chemistry learning. The scope of the study
is type of qualitative research with a descriptive approach. According to Suarsono in Puji Lestari 2020, qualitative research is a way to knowing something where a research collects, organizes, and interprets information obtained from humans using the eyes or ears as a filter. Then this research describe events that are the center of attention, problem-solving abilities, qualitative and based on qualitative data. This research aimed to describe student problem-solving abilities through the application of cooperative learning type, contextual teaching and learning or CTL. The resulting data will be form of writing result of Qualia problem-solving abilities question, so that the objective of this result will be as safe. Next, Firda. Okay, the scope of the problem. First, students' problem-solving abilities are still low and can be measured using the Qualia problem-solving ability test. Second, the material taught in this result is colloidal system materials. And the last, the research subjects were students of SMA Swasta Pertiwi Medan, class 11 science. Research questions. First, how is the problem-solving ability of students in 11 science class SMA Swasta Pertiwi Medan on colloidal system material after being taught using the contextual learning model? The second, what difficulties are experienced by students in 11 science class SMA Swasta Pertiwi Medan in solving problem-solving test questions on colloidal materials after being taught using the contextual learning model? Then the study objective is first to analyze the problem-solving ability of students in 11 science class SMA Swasta Pertiwi Medan on colloidal system material after being taught using the contextual learning model. The second, to analyze the difficulties experienced by students in 11 science class SMA Pertiwi Medan in solving problem-solving test question on colloidal system material after being taught using the contextual learning method. Next up. Okay, the purpose of this research, first, for teachers, it can be broaden their knowledge about the contextual learning model by helping students improve problem-solving skills. The second, for students, this contextual learning model can help them improve problem-solving skills. Third, for school, as a consideration in developing and improving learning programs at school. And the last, for me, for researchers, as information as well as guidance material for research in carrying out teaching duties as prospective teaching staff in the future, as information material for readers or other researchers who want to conduct similar research. Okay, well, ma'am, that was my first chapter in my thesis, ma'am. Okay. Thank you. Okay, now, can you, okay, for some reason, I hear you talking about that your research is about qualitative, right? Not quantitative. Yes, ma'am. Okay, so how will you describe your result then? Because like, let's see your research question. Your research question. Where is the research question? Safirda, where is the research question? Okay. Okay, good. Yeah. So based on the problem boundaries above, the problem formulation is in the studies are how is the problem solving abilities of student in class 11 science SMA Swasta Pertiwi Medan on colloidal system material after being taught using the contextual learning model. Oke. Nah, jadi yang saya mau tanyakan kira-kira alat ukur kamu apa ini nanti? Maaf, ma'am, gimana, ma'am? Alat ukurnya. Kalau alat ukurnya menggunakan langkah pemecahan masalah Qualia, itu ada 5 langkah, ma'am. Itu di masing-masing langkah ada nilai atau rentang nilainya gitu, ma'am. Berarti nanti mereka ada pretest, post-test juga?
Kalau pretest post-test nggak ada, Mem. Karena kan ini tidak untuk meningkatkan hasil belajar, cuman untuk mengetahui problem solving skills setelah dipelajarkan dengan kontekstual, Mem. Oke, jadi bagaimana kamu misalnya yang langkah-langkah itu kan, jadi pada langkah-langkah itu kamu yang menilai gitu. Jadi siswa tidak ada menjawab apapun gitu. Mereka nanti menjawab LKPD, Mem. LKPD ini berdasarkan dengan soal-soal problem yang ada di kehidupan sehari-hari tentang koloid, Mem. Nah, dari situlah kita mengetahui tingkat pemecahan masalah mereka di kehidupan sehari-hari gitu, Mem. Dari yang pola apa tadi, Polanski? Polian, Mem. Polian ya. Yang dari 5 langkah itu, ya kan? Berarti ada LKPD. Mungkin kamu berarti ngajar juga nanti ini gitu kira-kira. Iya, Mem. Masuk ke kelas mengajarkan mengenai koloid dengan kontekstual, baru selanjutnya memberikan soal-soal, Mem. LKPD. Memberikan LKPD. Nah, siswa mengerjakan. Nah, sewaktu mereka mengerjakan itu, kamu mengamati juga, ada juga apa nggak lembar pengamatan juga nggak? Ada, Mem, lembar pengamatan kegiatan siswa, Mem. Nah, itu ketika kamu mengamati itu masuk langkah dari langkah-langkah yang kamu bilang itu nggak? Kalau yang saya mengamati itu tidak termasuk ke langkah-langkah itu, Mem. Karena langkah-langkah Polia ini lebih ke siswanya, Mem. Siswanya bagaimana untuk menyelesaikan soal tersebut, Mem. Siswanya bagaimana untuk menyelesaikan soal. Berarti LKPD-nya yang harus kamu validasi nanti gitu ya? Oke, LKPD. Iya, Mem. Soal LKPD, Mem. Oke. Nah, ini berarti yang nomor 2, bagaimana kamu menjawabnya yang nomor 2? Dari yang langkah-langkahnya tadi juga? Iya, Mem. Kalau nomor 2 kan apa kesulitan yang dirasakan siswa kan, Mem, untuk menjawab soal-soal itu. Nah, dari langkah-langkah itu mana langkah-langkah yang tidak dilakukan oleh siswa, Mem? Langkahnya kan ada termasuk mendeskripsikan, mengumpulkan data. Itu saya nanti analisis mana langkah mana yang dilewati oleh siswa atau tidak dikerjakan. Nah, disitulah mengetahui ternyata kesulitannya mereka menentukan langkah yang ini, begitu, Mem. Berarti ini kamu yang langkah-langkah ini kamu menilainya per siswa atau per kelompok? Per siswa, Mem. Per siswa. Berapa siswa ini kamu harus ada di kelas itu? Baru valid gitu. Berapa siswa harus ada, baru misalnya hasil dari yang kamu kerjakan ini valid. 30, Mem. 30. Berarti ini kamu hanya satu kelas aja berarti ya? Iya, Mem. Berarti satu kelas aja. Nah, lalu kamu mengajar, kamu berikan LKPD. Nah, dari LKPD, berarti LKPD-nya itu yang ada 5 langkah gitu ya? Oke, Iya, Mem, begitu. Di LKPD itu ada 5 langkah. Nah, berarti kalau salah satu dari 5 langkah ini siswa tidak bisa mengerjakan, itulah berarti yang paling sulit bagi mereka. Berarti begitu ya? Oke. Iya, Mem. Berarti makanya di sini kamu bukan kuantitatif, tetapi kualitatif ya, karena kamu banyak mendeskripsikan hasil kamu ya, bukan dia misalnya angka-angka gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Saya jarang ada dengar ini penelitian ini. Saya nggak tahu. Kalian memang ada kakak kelas kamu pernah pakai penelitian ini? Enggak, Mem. Saya ngambil dari skripsi biologi dan matematika, Mem. Kimia saya belum menemukan, Mem. Kan ya, setahu saya sih saya juga belum pernah lihat gitu. Jadi bagus ini ya kan. Itu kan hal yang baru gitu ya. Berarti kan nanti LKPD-nya kamu harus validasikan ke orang ke dosen yang mengerti langkah itu ya. Nggak bisa ke dosen, misalnya bagian kimianya materinya mungkin ya ke dosen kimia ya. Tapi bagian langkah-langkah itu kira-kira kamu harus ketahui dosen mana yang paham ya. Nah, karena ini kan berarti hasil dari penelitian kamu ini sangat bergantung pada LKPD kamu. Ya kan? Nah, jadi Mem, izin bertanya, Mem. Kalau untuk validasinya itu, Mem, boleh nggak ke dosen selain dosen kimia, Mem? boleh asalkan dia mengerti kan, asalkan dia
dia paham langkah-langkah itu, setahu saya boleh kan. Kan di sini kan yang kamu mau validasi benar nggak si LKPD kamu itu merefleksikan langkah-langkah itu kan. Tapi materi dari koloidnya sendiri kamu harus validasikan ke dosen kimia ya. Kalau langkah-langkah itu kan terpisah kan, dia kan maksudnya kira-kira terdeskripsikan nggak, misalnya kamu membuat soal seperti ini, dia dianggap sebagai langkah 1 gitu, ya kan? Ini seperti ini nggak? Berarti apa bedanya dengan taksonomi Bloom? Kalau langkah Polya itu berbeda sama taksonomi Bloom, Mem. Kalau taksonomi Bloom kan C1 sampai C6, Mem. Nah, Kalau langkah Polya itu lebih menekankan ke C4 sampai C6-nya saja, Mem. 4 C6, berarti ini dia lebih ke HOTS ya. Oke, good. Oke, menarik penelitian kamu ya, Anissa ya, Anissa. Nah, jadi tapi berarti kamu mungkin kalau harus kamu diskusikan juga ke pembimbing kamu. Kira-kira menurut pembimbing kamu siapa dosen yang bisa memvalidasi LKPD kamu ya? Itu yang paling penting harus kamu diskusikan ya. Oke, kamu udah sempro belum? Baik, Mem. Belum, Mem. Oke, berarti tapi saya rasa kamu sudah mulai mengerti ya dengan penelitian kamu ini kan. Tinggal kamu finalisasi tulisan kamu ya supaya kamu maju sempro. Oke? Oke, good job Terima Anissa. kasih, Mem. Oke. Selanjutnya Rahma ya. Rahma udah sempro tapi nggak apa-apa ya Rahma. Praktis untuk nanti latihan untuk nanti kamu untuk nanti kamu sidang ya. Ya, Mem. Ya silakan Rahma. Atau Rahma terkeluar ya ini. Ya, Mem. Oke. Okay, am I audible? Yes, you are. Apakah sudah terlihat, Mem? Yes, sudah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Mem, and all my friends. In here, I will try to deliver my proposal that under the title is about the development of artificial learning media to facilitate active learning to improve learning outcome on the teaching of gas chromatography. Okay, as we know together, in today's student environment, there is like the willingness to accept any curriculum change that have to occur and have been adopted by decision. And then this is urgency, specifically designed for the chemistry subject, which requires students to achieve anywhere and anytime, especially while studying at Medan State University. Now, from the ancient times until now, the world of education has changed rapidly due to various scientific, technological, social, and cultural process. The curriculum is a guideline for classroom, teacher, and student to direct learning activities to achieve educational goals. Based on the problem that often occur in my material about the gas chromatography, such as like the damaged equipment, the contamination sample, and then about the several problems others, as candidate for chemistry teachers, student of the chemistry education study program, Medan State University, are also required to be able to conduct ICT-based research. This is in line with one of the flagship mission of the chemistry education study program with the Industrial Revolution 4.0 platform, as well as future development that are beneficial.
All right, to solve this problem, it is important to have a good understanding of the basic principle of gas chromatography, maintain equipment properly, use proper analytical method, and practice good validation and quality control in practice. Learning media is a container for conveying information and message during learning. The purpose of learning media is so that a student can easily understand that the information and convey so the message can optimally achieve their learning objective. Like we know together that the innovation is needed to realize the hope of increasing learning outcome in the teaching and learning process. Based on the above understanding, a good learning environment on my website must keep up with the development in education and technology that are increasingly developing. And then, as you know together, that students can add the information about the development of Android, of the website-based learning media, and gain experience doing research. So, we go to the formulation of the problem. The first one is about how the level of teacher understanding of, wait a minute. About the problem identification. What are the stages to be carried out to develop an artificial learning media to improve student outcome on the teaching of gas chromatography? What are the contents to be integrated? What is the strategy that will be carried out to standardize and develop artificial learning media in order to meet the eligibility criteria based on BSNP? And then what are students' teaching and learning activities? How good are the students' learning motivation? And then how effective is the development of artificial learning media to the students itself? With the limitation of the problem, the first one, this research is intended to measure student learning outcome in the use of website-based learning media. The website can only with the internet connection. This learning material is material about gas chromatography for student in separation chemistry course. With the problem formulation, the first one, what was website-based learning media like before it was developed? What is the feasibility of a website-based learning media based on BSNP? And then, does the learning outcome of student whose website learning media better than nothing? With the research objective, the first one, we can identify the animation to be integrated in the developed artificial learning media, to standardize a developed artificial learning media according to BSNP, and then to know the students' completeness of the learning outcome. With the research benefit, student can add information related to the development of learning material by adding the gas chromatography material to chemistry learning material, and then as an independent learning method that can be used anytime and anywhere. And then to reference material can be added to develop other products in line with the rapid development of the world of education and technology, especially the development of a website-based gas chromatography learning. That's all, ma'am. Okay. So, why do you stop the sharing? Sorry, ma'am. Okay. Now, so you basically already start your research, right? Yes, ma'am. You finished your seminar proposal also, so I don't want to be dwelling on you. So basically, I already told you what I want you to fix for your proposal, right? So yes, right, and that I don't wanna make a problem with your presentation. Okay, so I think let's skip you with the next student. Rama. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Okay, anyone else from 2020 student that want to present their chapter 1?
So I think Erianti is 2020, right? Miranda, Nadia, right? And then Nadia 2021, ma'am. Nadia is 2021. Okay, I'm sorry, Nadia. Okay, how about Fira? Fira is 2020 also, right? Yes, ma'am. Okay. So anyone want to present their chapter 1? Or how if we back with the absent, ma'am? Oh, so let's see with the attendance list. Okay. Gracia finish, right? Safirda finish. How about Ahirunisa? Ahirunisa, can you present your work today? Oh, is he left the Zoom meeting? But it said here she is present. Okay. How about Fira? Fira? Ya, ma'am. Okay. Why don't you present your chapter 1? Boleh, ma'am. Safirda boleh tolong share screen? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, ma'am, and all of my friends. Uh, my title, my title of proposal is Development of Audiovisual Learning Media based on the Canva application on buffer solution materials at Senior High School Budi Agung Medan. Next, Sapirda. Jadi salah satu ukuran kemajuan suatu bangsa itu dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Nah, pendidikan itu kan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena salah satu tujuannya itu ialah untuk mencerdaskan bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan pada saat ini sangat membutuhkan suatu media yang dapat membuat peserta didik itu lebih aktif dalam proses pendidikan. Nah, menurut penelitian sebelumnya, bahwa pemanfaatan media pembelajaran itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran, khususnya pada topik larutan penyangga ini. Kemudian media pembelajaran yang digunakan oleh guru juga terlalu monoton atau tidak bervariasi gitu, hanya menggunakan buku panduan saja, tidak menggunakan media pembelajaran inovatif lainnya. Jadi pada proposal saya mengembangkan media pembelajaran audiovisual. Kemudian berdasarkan hasil wawancara saya bersama salah satu guru kimia di SMA Budi Agung, beliau menyatakan bahwa beliau pernah menggunakan media pembelajaran berbasis Canva ini, namun hanya berbentuk PowerPoint saja, jadi belum mengembangkan audiovisualnya. Kemudian setelah beliau menerapkan itu, ternyata minat belajar siswa itu meningkat gitu. Jadi saya tertarik untuk lebih mengembangkan media pembelajarannya itu. Namun saya hanya mengembangkannya saja, tidak sampai untuk menerapkannya. Lanjut ke identifikasi masalah, Firda. Maaf, maksudnya rumusan masalah. Lanjut ke rumusan masalah aja, Fir.
Okay, this is formulation of the problem. First, what is the validity of developing Canva-based learning media on buffer solution material at Budi Agung at Senior High School Budi Agung Medan? And the second, how do students respond to the development of Canva-based audiovisual learning media using buffer solution material that has been implemented by a researcher? The next, the purpose. Based on the problem formulation above, the purpose of developing Canva learning media on maaf typo on buffer solution material are as follow. Knowing the validity of the development of audio visual learning media based on the Canva application on buffer solution material in senior high school Budi Agung Medan. And the second is knowing students' response to the development of audio visual learning media based on the Canva application using buffer solution materials that has been applied by a researcher. This is benefits of the problems. First, ada manfaat penelitian secara teoritis, di mana manfaat secara teoritis ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang media pembelajaran yang dapat digunakan pada materi larutan penyangga. Kemudian untuk manfaat secara praktisnya ada bagi peserta didik, bagi guru, bagi peneliti, dan bagi pembaca. Saya kembalikan ke Mem. Oke, coba balik ke problemnya tadi. Problem, ya kan? Nah, formulation of problem. What is the validity of developing Canva-based learning media on buffer solution material at Budi Agung Medan High School? Second, how do students respond to the development of Canva-based audio visual learning media using buffer solution material that has been implemented by researcher? Nah, kamu bilang tadi kamu hanya mengembangkan ya, tapi kamu tidak sampai pengujian gitu ya? Iya, Mem. Oke, tapi kan nomor 2 ini kan kamu mau mengetahui respon siswa juga gitu ya? Iya, Mem. Jadi berarti kamu ke kelas juga dong, berarti kamu share juga ini berarti ke kelas gitu ya? Iya, Mem. Cuman saya nggak ngajar, Mem. Jadi media ini nanti saya kasih ke guru gitu, Mem, ke guru kimia. Nah, guru kimia yang menerapkannya, Mem. Saya cuman menyebar kuesioner untuk melihat respon peserta didik terhadap media pembelajaran saya gitu, Mem. Oke, jadi kamu seperti inilah ya, maksudnya setelah kamu selesai, kamu develop, baru kamu berikan jadi ketika guru mengajar kamu nggak hadir gitu ya? Bisa hadir, Mem, cuman bukan untuk mengajar, mungkin hanya untuk melihat gitu, Mem. Berarti ini kalau responnya ini kamu observasi dari kamu atau siswanya yang menjawab kuesioner? Siswa yang menjawab kuesioner, Mem. Jadi Berarti, nanti saya buat pertanyaan gitu, Mem, tentang respon siswa kayak yang gimana dia lebih paham atau tidak paham juga, atau kayak yang tidak ada perubahan sama sekali begitu, Mem. kamu udah sempro ini? Belum, Mem. Ya, oke. Karena ini kan apa namanya? Si materi ini bulan 2 ya. Bulan 2 udah kan? Untuk kurikulum Merdeka di awal bulan 3 saya lihat, Mem. Oh, di awal bulan 3 ya. Berarti karena mahasiswa saya
yang angkatan 2019 kemarin topiknya ini ya, dia sewaktu itu dia penelitiannya bulan 2. Oh, jadi kalau kurikulum Merdeka dia beda lagi waktunya ya. Iya, Mem. Oke. Nah, sekarang kamu bisa jelaskan nggak ini Canva based audio visual ini seperti apa? Dia bukan bukan seperti berarti dia dia ada suara juga, ada video juga gitu ya. Iya, Mem. Jadi awalnya untuk materinya saya buat seperti biasa di PowerPoint gitu kan, Mem. Terus nanti di PowerPoint itu saya letakkan video yang terkait dengan larutan penyangga gitu, Mem. Kemudian saya masukkan suara, tapi suara itu suara saya gitu, Mem. Oke, suara kamu gitu ya. Berarti ini kamu buat sendiri berarti ya? Iya, Mem. Buat sendiri berarti eh ini sudah mulai kamu cari-cari bahannya. Sudah, Mem. Sudah ya, sudah kamu cari. Berarti nanti kan kalau sesudah kamu selesai sempro, kamu sudah mulai validasi ya kan? Validasi media kamu ini, lalu kuesionernya itu pun harus kamu validasi juga ya kan? Halo, Tira? Iya, Mem. Ya. Jadi 2 yang kamu validasi ya, si Eh, medianya dan kuesionernya. Nah ya, oke? Baik, Mem. Oke, Mem. Oke, good. Oke, good, Vira. Next, Terima kasih, Mem. Erianti. One more ya, one more student, and then we're done with today's lesson. Erianti. Okay, thank you, ma'am and friends, for the opportunity. I will present my thesis for chapter 1, introduction. Sebentar ya. Okay, background. The era of the Industrial Revolution 4.0 has strengthened the role of technology and communication as the main drivers of change in all aspects of life, including education. This requires the world of education to continue developing education that is relevant to the needs of the times, utilizing technological innovation and ensuring that every individual has equal access to the learning opportunities offered by this era. According to Sari et al. 2021, the use of technology is inevitable because it is the time. A teacher is required to be able to keep up with these changes and development with the aim of preparing students for change. The era of globalization, Ministry of Technology is very important for students to be able to face globalization and not be left behind. With technological advances, it will be able to influence the mindset of educators in facilitating the learning needs of the student, one of which is in the use of learning media. With the existence of interesting learning media, such as impression or displays produced from learning media, students will easily remember and absorb learning material delivered by teacher. The important reason why learning media can support the success of the learning process is that in learning, teachers usually use learning media as an intermediary in delivering materials so that it can be understood by students. The use of learning media in the teaching and learning process can develop new interests and desires, arouse motivation, and even have psychological influence on learning, and the use of learning media helps the effectiveness of the learning process and the delivery of information. Amelia 2023. Now, teacher must understand technological advances so as not to lag behind information from students. Teacher must be able to play themselves as facilitator for students, especially in utilizing various learning resources so that teaching and learning activities are more effective, efficient, and not monotonous. However, in reality, the utilization of information and community technology in learning is not optimal.
This condition is partly due to the fact that the most teachers have not mastered the technology. It cannot be denied that learning media based on information and communication technology is currently not yet packaged for learning that is ready for student and teacher to use in the learning process. One of the fastest growing technologies today is smartphones. According to data released by BPS from the result of the 2022 Susunan Survey data collection in 2022, it was recorded that 67.80% of the population in Indonesia had cellular phones. This figure increased when compared to the condition in 20 and 21, which reached 65.87%. Of the many smartphone users between the ages of 15 until 19 make up the largest percentage compared to other ages. This shows that biggest smartphone users are teenagers of high school and junior high school age. The phenomena of the high number of smartphone users is certainly a challenge, an opportunity in the world of education. The challenges is in the form of misuse for negative things. Besides being a challenge, the existence of smartphones also brings great opportunities to develop technology that is useful in the field of education. One of the benefits that can be taken from the existence of this technology is to utilize as an effective, creative, and educational learning media, so that educational application media can continue to be developed, of which in augmented reality technology. According to Prasetyo et al. 2020, learning media that utilizes AR technology has an effect in improving the learning process and student interest in understanding the material because AR has visuals that can increase student interest in learning. Based on the observation of researchers when making observation at SMA Negeri 1 Sidikalang, chemistry teachers only use printed books in learning media. Rarely use learning media, whereas learning media is one of the important learning resources. Chemistry is abstract, so it needs to be realized with learning media so that it can easily understood by students. Therefore, researchers want to develop augmented reality learning media on buffer solution materials. The developed media will be implemented into the product that is suitable for use in learning, especially in buffer solution materials. According to this background, researchers are motivated to conduct research entitled Development of Augmented Reality-Based Learning Media on Buffer Solution Materials at SMA Negeri 1 Sidikalang. Then for problem identification, first is the advent of Industry 4.0 revolution has led to demands for the integration of technology in all facets of life, including education. Second, the demand for changes in the field of education aims to prepare human resources by aligning with the requirements of Industry 4.0 revolution. Third, the underutilization of engaging technology-based learning media in the classroom learning process is lacking. Four, the utilization of Android as a support for learning is still insufficient. Five, the development of augmented reality learning media for buffer solution material has not yet been initiated to facilitate the learning process of students. Problem limitation: in order to ensure a clear and focused research problem that aligns with the specified objective, the researcher has restricted the scope of the limitation of the problem to the development of augmented reality-based chemistry learning media for buffer solution material in grade 11 at SMA Negeri 1 Sidikalang. Furthermore, the product resulting from this development can only be utilized on Android smartphones. Problem formulation. First, how is the validity of Android-based augmented reality learning media on buffer solution material? The second, how the student respond to Android-based augmented reality learning media on buffer solution and the research objective. First, to know the validity of the Android-based augmented reality learning media for buffer solution material, and the second, to know student respond to the Android-based augmented reality learning media. I think that's all. Thank you, ma'am. Okay, so
So this is development research, right? Development Yes, research. Okay, so you will develop Android-based augmented reality. So this is, you can use it on your phone, right? Because it's Android-based. ma'am. And then your material is buffer solution. And I see also here you want to see also how the student respond to Android-based augmented reality. Okay, so in this case, you also are not teaching in the class, right? Yeah, ma'am. Okay, so you only made. So are you gonna make it by yourself, or you asking help from other people? Buat sendiri, ma'am. Tapi kalau misalnya apa kayak cari bantuan juga, ma'am. Kalau kurang paham cara membuatnya gitu, ma'am. Oke, karena ini kan banyak mungkin pengetahuan tentang IT yang harus kamu ketahui kan? Karena ini kan Yes, ma'am. dia ini seperti aplikasi atau bagaimana? Dia dalam bentuk aplikasi, ma'am. Dalam bentuk aplikasi. Berarti ini perlu internet nggak untuk kita mengakses si aplikasi ini? Perlu, ma'am. Karena untuk menunjukkan si augmented reality-nya tadi itu melalui barcode, dia harus membutuhkan internet, ma'am. Oh, berarti kan pakai barcode. Nah, kamu ini kan penelitian di SMA Negeri 1 Sidikalang ya. Ya, ma'am. Nah, di sana internet lancar. Lancar, ma'am. Lancar Karena ya? masih di kotanya, ma'am. Masih di kotanya ya. Karena bukan apa-apa. Maksudnya kan karena kamu akan mengembangkan suatu alat yang dia harus ada internet gitu ya. Nah, sementara kayak kita aja di Unimed, internetnya sering down ya. Nah, jadi saya kebayang apa kalau di Medan, tapi Unimed bukan Medan ya, Deli Serdang ya. Kalau kita yang di Unimed aja sering kewalahan ya, saya kan sering, makanya saya kadang-kadang males kerja di kampus ya. Kalau misalnya saya nggak ada ngajar, kenapa? Karena internetnya sangat sangat mengganggu gitu ya. Nah, ini gimana kira-kira? Memang kamu sudah survei di sana lancar Udah, internet? ma'am. Karena SMA saya juga sebelumnya, ma'am. Oh, kamu lulusan situ. Oke, berarti kamu Iya, sudah kenal dengan gurunya juga di situ. Apa guru kamu dulu atau guru yang lain? guru saya, ma'am. Yang kelas 10-nya, ma'am. Berarti kan kamu ini kan riset pengembangan ini kan biasanya kan kamu harus survei dulu kan. Kalau riset pengembangan ini kan kamu harus bertanya dulu. Iya, ma'am. Kira-kira ketika kamu bertanya ke guru dosen gurunya itu ya, kira-kira menurut beliau memang memungkinkan teknologi seperti ini dipakai ketika mengajar. Mungkin, ma'am. Memungkinkan ya. Sebenarnya, iya, ma'am. Karena bisa aja kan nggak memungkinkan kan. Nah, kayak tadi saya ngantar ibu saya fisioterapi kan. Nah, ini kita bicara di Medan ya. Di Medan. Kenapa kok belum pindah ke JKN? Kata ada satu ibu-ibu. Katanya saya nggak punya smartphone. Nah, berarti artinya apa? Artinya ada juga orang yang nggak punya smartphone. Nah, ini kalau Android, dia harus smartphone kan? Iya, ma'am. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kamu nanti juga mungkin itu yang jadi kamu pertimbangkan gitu ya dalam penelitian kamu. Karena kan nggak pertama ini dia harus akses internet ya. Nah, kedua dia harus menggunakan smartphone. Nah, yang artinya berarti kan saya jamin pasti ada beberapa orang di situ pasti nggak punya smartphone kan. Nah, apa memungkinkan nggak ketika mereka mempelajari ini mereka share share HP? Oh, terus gini, apakah diperbolehkan membawa HP ke dalam kelas atau ini dipakai ketika belajar di rumah gitu? Bagaimana? Diperbolehkan, ma'am. Cuman kalau tujuannya untuk belajar boleh, ma'am. Cuman kalau misalnya dibawa nggak ada tujuannya gitu, ma'am, untuk pembelajaran nggak boleh, ma'am. Nggak boleh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Maksud saya hal-hal seperti itu kan harus kamu pertimbangkan ketika kamu mengembangkan media kamu ini. Oke? Tapi ini menarik kan karena kan kamu ini pakai Android.
Baru pakai augmented reality. Augmented reality itu artinya berarti kamu ada barcode itu. Nah, ketika kamu Iya, scan mem. barcode itu, uh, otomatis akan terbawa ke website tertentu gitu ya. Nggak ke website, mem. Ini misalnya barcode-nya di-scan, terus dari HP ini kita bisa melihat bentuk 3D-nya di lingkungan kita gitu, mem. Kayak mirip Pokemon Go gitu, mem. Oh gitu. Oh seperti Pokemon Go itu, seperti game itu ya. Yang orang Iya, bisa mem. jatuh ke jurang gara-gara dia pikir itu ada si Pokemonnya di situ ya. Oke oke. Iya, mem. Jadi hampir seperti yang kayak orang pakai kacamata terus seperti kayak bermain game gitu ya. Hampir seperti itu ya. Iya, mem. Oke. Iya, mem. Berarti lumayan sulit dong ini sebenarnya ya pengembangannya. Eh, iya, mem. Rahma juga augmented kan? Iya, mem. Rahma, Soalnya dari Pak Jai sendiri minta augmented gitu, mem. Enggak, mem. enggak, bukan augmented ya? Enggak, mem. Rama Iya. website. Oh, Akhirunisa, mem. Yang Hah? sama-sama Rianti ini Akhirunisa. Indonesia Iya. ya. Oke. Kenapa? For some reason saya selalu merasa Rahma itu augmented gitu, bukan ya? Oke, Rahma web based ya. Tapi Nah, judul Rahma ada artifisialnya mungkin, mem. mana mungkin ya, karena Ya. judul Rahma ada artificialnya. Oke. Nah, tapi eh, ini penelitian kamu ini nggak gampang ini ya, menurut saya sih ya, Erianti. Jadi memang kalau Pak Jai kan pasti penelitiannya selalu harus berkualitas ya. Nah, jadi maksud saya kamu dari sekarang sekarang udah kamu mulai belum proses pengembangannya? Masih buat flowchart-nya gitu, mem. Masih buat flowchartnya. Berarti Iya. belum kamu buat aplikasinya gitu ya? Belum ya. Mungkin kan kamu nanti harus bertanya-tanya ke anak informatika gitu ya kali ya. Kamu ada teman anak informatika, mahasiswa informatika? Hmm. Nggak ada. Abangku anak informatika, mem. Oh, berarti abang kamu bisa bantu ya. Oke, Erianti, eh saya rasa satu hal yang perlu kamu ingat ya waktu ya. Harus kamu mulai dari sekarang supaya nanti kamu nggak ketinggalan ya. Oke, paling nggak kan berarti tadi siapa yang bilang? Vira bilang kalau buffer ini ya, kamu pakai buffer ya materinya kan, ya kan? Erianti kamu materinya apa? Buffer kan? Nah, berarti ini sebelum bulan 3 harus sudah tervalidasi kan? Sebenarnya, mem, penelitian saya ini bisa dia waktu lagi dipelajari atau sesudah dipelajari. Cuman kayak rentang waktunya jangan lama gitu, mem. Biar masih orang itu masih ingat tentang materinya gitu, mem. Ya, berarti kan sebelum bulan 3 harus sudah selesai kan? Nggak mungkin bulan 3 belum selesai kan? Bulan 3 kan? Hmm. Tadi kata Vira bulan 3. Apa di situ belum kurikulum merdeka? Kalau belum kurikulum merdeka, bulan 2 malahan. Nah, Eh, Sebenarnya, mem, saya pakai ikatan kimia, mem, di kelas 10. Cuman di sini belum saya ganti, mem. oh gitu. Atau kamu copy paste ini dari kakak kelas kamu? Enggak. Enggak, ini sebelumnya proposal saya, mem. Cuman saya ganti sekolah, mem. Karena di Percut udah banyak kali yang ngambil penelitian di situ, mem. Ikatan kimia kapan? Bukannya semester ini ikatan kimia? Enggak, mem. Kalau di SMA Negeri 1 Sidikalang itu di kelas 10 semester 2, mem. Semester 2. Oke, saya nggak tahu ya Ya. karena kurikulumnya udah revisi lagi. Dulu sih nggak saya ikatan kimia itu November akhir dulu ya. Nggak waktu kurikulum K13 ya. Nggak tahu saya sekarang bagaimana. Oke, tapi nggak apa-apa. Kamu harus pastikan ya, Pak. Maksudnya jangan berleha-leha. Kamu nggak, iya kan semester depannya. Udahlah aku santai-santai. Nggak boleh gitu ya. Harus kamu Baik. kerjakan dari sekarang kalau bisa. Jangan males-malesan, oke? Ya, oke. Baik. Saya rasa kita akhiri ya. Terima kasih, Erianti. Yang lain lanjut minggu depan. Nah, satu yang saya sarankan ke kalian ya, yang belum sempro
Jangan berleha-leha menganggap udahlah ntar lagi nanti aja saya kerjakan, nggak boleh ya. Waktu terus berjalan. Kalaupun kalian ngejar misalnya lulus bulan Juli, paling nggak kan bulan Mei kalian sudah sidang. Kalau lewat bulan Juli kalian harus bayar uang kuliah lagi. Itu yang harus kalian pertimbangkan ya. Nah, jangan nanti udah dekat-dekat baru kalian buru-buru pembimbing kalian. Dari sekarang kalian santai-santai. Terus nanti belakangan kalian buru-buru. Jangan gitu ya. Dari sekarang mulai dicicil ya. Oke? Ya. Oke, sampai kita foto dulu. Oke. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya. Berarti minggu depan tentukan ya siapa yang mau presentasi, jangan kayak tadi kita saling nunggu-nunggu gitu ya Iya, kan. Mem. Gitu ya. Iya, Oke. Mem. Oke. Sampai jumpa ya.